Ya, kita lanjut ke part 3 nih sekarang kawan-kawan. Ya, jadi kemarin itu kita udah berhasil untuk menginsert data, terus abis itu nge-read data juga. Kita pakai recycler view buat menampilkan data, jadi tampilan jadi seperti ini. Ini daftar mahasiswanya, ini recycler view-nya. Dan sekarang kita akan coba lanjut untuk buat mengupdate data mahasiswa. Jadi logikanya gini nanti teman-teman. Card ini yang ada dalam recycler view itu bisa diklik. Nanti pas diklik muncul tampilan mirip kayak gini. Tapi ya bukannya dia menambah atau melihat daftar mahasiswa, tapi tombolnya akan jadi update dan hapus mahasiswa. Field yang di sini nantinya isinya akan diambil dari database berdasarkan dari ID yang dikirimkan. Seperti itu. Oke, jadi nggak usah nunda lama lagi. Ini materi yang terakhir, part ketiga. Dan hopefully ini nggak lama banget ya. Karena ini tinggal ngejelasin doang. Ada beberapa nanti shortcut yang akan aku lakukan, yaitu seperti mengcopy isi dari coding main activity ini ya untuk tampilannya. Karena tampilan akan sama persis, cuma nama dari nama dari ID-nya aja yang aku bedain nanti. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Oke, maka sekarang untuk membuat hal tersebut teman-teman, pertama adalah kita harus menambah sebuah activity baru. Ya, activity baru yang kita kasih namanya adalah update mahasiswa. Atau bukan, mungkin detail mahasiswa. Seperti itu. Boleh ya. Jadi ada daftar mahasiswa, sekarang ada detail mahasiswa. Maka kita klik lihat project kita. Oke, file. Ya, nge-lag dia Android Studio-nya. Oke, nggak apa-apa. New activity, empty views activity. Kita bikin namanya adalah detail mahasiswa. Seperti ini. Jangan diklik launcher activity, jangan. Like mode tetap Java. Pastikan dia berada dalam package yang sama. Takutnya kalau beda package ya nanti ya udah ada bye-bye ya, hilang semua, nggak bisa kamu akses. Ya, sekarang tinggal klik finish aja and let the magic begin ya, biar aja si Gradle nanti yang mengurus hal tersebut. Oke, wait. While we are waiting teman-teman, nggak ada masalah. Oke, udah beres ya. Tahu beres adalah dari loading bar yang di bawah ini udah kosong, atau nama activity-nya ini yang tadi ada garis merah di bawahnya sudah beres. Oke. Nah, detail mahasiswa isinya kita akan ambil dari activity main. Ya, sekali lagi. Tapi ambilnya apa bang? Apakah kita ambil semua? Kita ambil ini aja, text view. Ya, jadi atas ini gak usah di copy ya. Mulai dari text view, kalian bisa copy sampai ke paling bawah sebelum ditutup dengan tag constraint layout. Kalian bisa copy aja, jangan di Ctrl X, lalu paste di bawah daftar detail mahasiswa. Seperti ini. Oke. Nantinya kalau misalnya ada ID yang bentrok dan lain, kok bisa bentrok? Ya bisa aja bentrok. Seperti itu karena ID itu udah pernah dipakai sebelumnya. Biar lebih aman, ya txt kita bikin namanya adalah that. Ya, kita ganti. Oke. Ini text view. Ya, ini kita bikin text view 2 aja lah, nggak ada masalah. Oke, ini adalah update data. Ya, kita bikin namanya update data peserta field trip. Nanti kamu lihat tampilannya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nggak ada masalah. Kalau misalnya constraint-nya error, ya tinggal dirubah lagi aja constraint-nya. Oke. Wait a minute. Ya, nanti di sini ada nih constraint-nya kemana, jaraknya berapa. Ya, ini constraint-nya hilang semua nih. Semua bikinnya ke parent. Kok ke parent sih? Bahkan di sini posisinya nggak parent ya. Ya udah, kita tinggal rubah aja constraint-nya dan ini jadi sedikit lebih ribet ya sepertinya. Ya tapi nggak masalah. Ya kita suka yang ribet-ribet. Caranya adalah dengan hapus semua constraint yang ada di sini teman-teman. Constraint-nya kita hilangin dulu aja. Nggak ada masalah ya, constraint-nya kita hilangin semuanya. Jadi udah mulai kita atur aja dulu sementara. Ya drag and drop aja dulu. Ya ini juga sama, constraint-nya kita hilangin dulu.
Oke, nggak ada masalah. Yang keempat ini juga constraint atas aja aku hilangin ya, kayak biar dia nggak nempel. Tapi yang bawahnya kita ikutin semua. Set. Seperti ini. Oke. Ini tinggal bikin ke tengah. Ya, oke, dan ini tinggal bikin ke tengah aja. Oke, seperti ini. Ya. Selesai. Ini text view 2 namanya. Mungkin error tadi karena text view kita ganti namanya ya. Kalau kita ganti jadi tetap text view, dia nggak akan error karena anchor-nya hilang. Sekarang kita kembalikan anchor-nya ke tempat seharusnya. Kita akan bikin dia perfectly centered, which is kita ganti dengan 0. Ya, perhatikan dia kiri kanannya itu kan wavy. Dan button ini kita akan buat jaraknya ke atas. Kalau kamu misalnya mau going extra miles, ya contohnya, aku pengen sama persis dengan yang sebelumnya. Ya itu boleh banget. Ya, caranya gimana? Ya kamu pastikan nominalnya sama semua. Yang di activity main di sini, ya pastikan jaraknya sama semua. Ini jaraknya cuma 55 seperti itu. Oke. Maka ini 55 dan ini jaraknya ke atas 119. Berarti di sini jarak ke atasnya adalah 119. Oke. Dari sini ke atas 71. Di sini ke atas adalah 71. Oke. Dan dari button tambah masuk itu 55. Oke, harusnya udah mulai mirip ya. Ini daftar mahasiswa tuh nempel kan? Oh ya, nempel. Ya, ini kita bikin dia nempel ke atas. Ya, wait a minute. Kalau dia masih nggak mau, klik yang ini. Iya. Masih nggak mau lagi juga. Oh, constraint bawahnya kita udah bikin. Pantesan dia nggak mau ke atas ya. Sip. Hilang. Sekarang kita tempel dulu aja. Oke, dan klik ke atas, baru klik ke bawah. Oke. Sama persis sekarang posisinya ya. Mungkin beda doang tadi positionnya aja, nggak ada masalah. Button di bawah sini kita ganti buttonnya menjadi BTN update atau ya update mahasiswa. Oke. Dan yang di sini akan jadi BTN hapus mahasiswa. Oke, refactor aja. Oke, semoga nggak ganti semua ya. Nah, loh keganti karena sama persis. Ya udah kita undo aja dulu. Oke. Kita undo juga. Oke. Jadi nggak usah refactor ya teman-teman ya. Cukup di rename aja biasa, nggak ada masalah. Oke. Jadi bisa ngerubah di sini atau juga ngerubah langsung di codingnya. Terserah teman-teman. Ya, kita adalah BTN update mahasiswa. Di sini adalah oke, ini sorry, maaf. Ya, ini to bottom of, tunggu. Ini tadi gimana tampilannya? Kita lagi nih kanan kiri deh. Ini balik dulu ke samping. Oh, daftar mahasiswa di atas. Ini berarti update mahasiswa. Kita bikin namanya. Oke, kita ganti namanya jadi BTN update. Ini kita ganti juga jadi BTN update. Oke, nggak ada masalah, udah nggak error lagi sekarang constraint-nya. Dan ini detail nomor makan mahasiswa to bottom of itu oke, nggak ada masalah. Dan ini kita ganti yang tambah mahasiswa itu menjadi BTN hapus mahasiswa. Oke, selesai. Oh, teksnya hapus mahasiswa. Oke, update dan hapus mahasiswa. Oke, kalau udah selesai teman-teman, maka untuk detail mahasiswa ini kita skip dulu aja, nggak ada masalah. Tapi intinya memang nggak akan jauh beda dari activity main. Ya, nggak akan jauh beda dari main activity. Karena memang kita menginisiasi setiap tombol yang ada, mengisi nilainya ke dalam masing-masing tombol tersebut, dan abis itu kita bikin on click listener untuk setiap masing-masing button yang ada. Dalam hal ini kan sini ada button tambah mahasiswa dan button daftar mahasiswa. Jadi logikanya
Di awal dia akan menampilkan semua isi dari database tersebut ke dalam kolom-kolom yang ada dalam detail mahasiswa ini. Oke, setelah ditampilkan semuanya, maka kita mendengar apakah ada action yang dilakukan, yaitu mengklik salah satu dari tombol tersebut. Kalau update apa yang dilakukan, kalau hapus apa yang dilakukan, itu akan kita kerjakan selanjutnya. Tetapi sebelum kita mengerjakan hal ini, kita perlu merubah dari database handler. Oke, loh kenapa database handler dulu? Kenapa nggak langsung coding dulu? Karena dalam database handler itu nanti kan ada dijelaskan apa saja targetnya, seperti itu. Ya, apa aja data yang dibutuhkan, yang diupdate itu apa? Ya, jadi harus itu yang dilakukan dahulu. Oke, maka sekarang kita langsung mulai saja. Ya, kita langsung mulai aja codingnya. Kita update di dbhandler.java. Kita masukkan di bawah sini untuk melakukan update dari data mahasiswa. Sebenarnya nggak mahasiswa banget sih ya, peserta field trip kali ya, seperti itu. Maka kita buat sebuah kelas baru. Kelas lagi, bukan kelas, prosedur kalau bahasa kerennya. Untuk apa sih namanya, untuk di Alpro ya, seperti itu, karena dia tidak mengembalikan nilai. Update mahasiswa, kita bikin namanya, parameternya kita isi sebentar. Oke, setidaknya error dulu. Parameternya ya detail yang ada di sini teman-teman, nama, NIM, nomor handphone, dan nomor makan. Bang, saya mau bikin sama persis dengan yang ada di atasnya, boleh nggak sih seperti ini? String nama dan nomor makan. Justru bagus teman-teman, dan itu yang aku rekomendasikan. Bikin aja sama persis, kan gak ada masalahnya kan teman-teman. Seperti itu. Ya, dengan kau bikin sama persis, dia akan konsisten dan gak menghindari kesalahan kamu mengambil data yang berbeda. Oke, sekarang adalah metode untuk mengambil data dari database. Oke, kita menggunakan ya inisiasi dari variabel-variabelnya seperti itu. SQLite database, kita sebut namanya DB, sama dengan this atau konteks yang sekarang dot write get writable database, seperti itu. Titik koma, dan selanjutnya adalah values-nya. Kalau misalnya bang ini kayak ada sama deh kayak dengan yang sebelumnya, sama dengan ini, boleh nggak sih saya copy paste aja? Boleh banget teman-teman, ya boleh banget ya. Kamu copy paste di sini boleh aja, jadi kamu tinggal copy, oke, dan kamu paste di sini. Nah, biar cepet ya. Jadi sebenarnya hampir nggak ada beda, karena bedanya dari update dengan menambahkan mahasiswa di sini, kalau misal update dia insert, kalau nambah dia insert, tapi kalau update dia adalah mengupdate. Apa yang diupdate? Berdasarkan dari values tersebut dibandingkan terhadap dari value yang sebelumnya. Parameternya apa? Dalam hal ini parameternya adalah nama. Ya, loh, nama itu parameter di mana sih? Kayak pernah lihat? Ya, nama di sini parameternya teman-teman. Untuk memilih semua. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut ya, lanjut. Untuk menampilkan data, maaf. Ya, ketika menampilkan data detail daripada mahasiswa tersebut. Itu berarti ada di ya sini, release data mahasiswa. Seperti itu. Oke? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Setelah masuk ini, kita masukkan values-nya, maka sekarang adalah mengeksekusi ya comment update dalam dengan parameter acuan adalah nama mahasiswa, seperti itu. Oke. Dan adalah nama tabel, maaf ya. Nama tabel dan mengirimkan nilai dari values. Oke, kita pakai db.update. Parameternya table name kita. Oke, values-nya, parameternya seperti ini.
new string. Oke, yang isinya adalah nama database aslinya. Ini dia yang lupa dikasih tahu. Ya, nama yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi string di sini parameternya nambah satu lagi. String nama before atau nama asli lah ya, atau nama nama para aja ya, parameter seperti itu. Oke, kalau dia error, oh iya nggak boleh pakai dash ya, kita bikin nama para seperti ini, maka string yang dikirimkan adalah parameter namanya sama dengan nama para seperti ini. Oke, sekali lagi ya, dan jangan lupa titik, koma, lalu kita execute ya. Setelah di execute maksudnya di close. Selesai deh ya untuk update nama ini tersebut, teman-teman ya. Kalian bisa refer ke atas ini, bang kenapa di insert nggak ada ya bang ya nama table name-nya ya, seperti itu ya. Kenapa di sini harus ada parameter ngambilnya dari nama ya bang ya, karena memang posisinya ketika kita menginsert data ya kan kita nggak ada yang dirubah. Sementara kalau di sini aku salah ya, kalau di sini posisinya adalah nama mahasiswa tersebut. Boleh nggak sih bang parameternya saya ganti dengan NIM? Boleh aja, tinggal ganti jadi NIM kan. Lalu yang dikirimkan di sini adalah NIM-nya. Berarti ketika kita ambil dari dari detail mahasiswa, ketika klik tombol update, yang dikirimkan adalah NIM, bukan nama. Gimana cara rubahnya? Itu di pertemuan kita di hari Selasa ya, buat tweaking lucu ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika udah selesai, pastikan ya parameternya adalah nama parameternya seperti itu. Ya, dan ini adalah nama yang dia rubah. Jadi dia akan merefer ke table name kita, yaitu nama tabel kita adalah tabel mahasiswa. Masing-masing di sini posisinya akan disesuaikan. Oh, sorry. Di sini adalah nama MHS. Berarti kita pakai nama underscore MHS. Ya, ingat ya parameternya. Di sini kita bikin nama MHS. Maka kita bikin di sini adalah nama MHS. Harus sesuai karena ini where clause-nya ini adalah nama dari field atau column yang ada dalam database atau dalam tabel mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa. Jadi kalau misalnya kau bikin di sini adalah nama, ya udah gunakanlah nama. Kalau kau bikin adalah nama mahasiswa, gunakan nama mahasiswa karena ini yang di refer, teman-teman. Oke? Selesai? Belum, masih panjang. Maka sekarang teman-teman, kerjaan kita selanjutnya adalah untuk membuat sebuah adapter. Ya, karena kita pengen bikin list ini nantinya yang isinya adalah mana RV kita, isinya card ini, kita pengen bikin bahwa kalau dia diklik, dia bisa update data. Seperti itu. Gimana caranya sih? Ya udah, buka adapternya teman-teman, dan di dalam coding holder ini, holder ini, ya, holder, kita tambahkan sebuah functions untuk on click listener. On click listener yang memprogram ketika card ditekan. Oke, holder dot item view dot set on click listener seperti ini. New, kalau udah tahu view on click listener. Oke, ini otomatis ya, tinggal di tab doang tadi seperti itu. Maka kita deklarasikan ya menggunakan intent untuk mengirimkan data ke activity detail mahasiswa. Intent i sama dengan new intent. Dari mana? Konteksnya. Oke. Which is yang sekarang, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau mau ganti, bang saya mau ganti dengan mahasiswa RV adapter .java, bisa nggak sih? Nggak bisa. Karena kan ini bukan activity yang ada. Ya.
Sedangkan activity-nya kan adanya di dalam apa sih namanya? Di dalam daftar mahasiswa.java seperti itu. Oke, jadi Bang kalau saya ganti dengan daftar mahasiswa.java bisa nggak sih? Bisa. Ya, karena kan di sini posisinya ya dia kan ngeliat di mana dia digunakan. Oke. Lalu nama tujuannya tadi oh ya update. Ah bukan. Detail mahasiswa.class. Oke. Oke, baru kita tambahin isinya deh. Ya, ini udah pernah dipelajari kelas ya. i.putExtra. Mungkin aku tulis juga sini sekarang deh. Oke, put extra di sini kita setting dulu. Namanya kita bikin adalah nama ya. Bang, boleh nggak sih saya bikin sama persis dengan yang di sini biar nggak ribet, Bang? Boleh aja ya kalau kamu bikin dengan nama mana sih? Tadi DB handler. Ya, nama, name, no handphone normal kan? Boleh. Nama. Oke. Di sini kita punya aku kan ini enaknya karena udah di apa sih namanya? Udah di apa sih namanya? Udah kasih pause jadi agak sedikit lupa. Data. Nah, namanya data. Ya, refernya kita ngambil refer ke array-listnya seperti itu. Oke. Dot get nama MHS 1. Oke. I dot put extra. Parameter selanjutnya adalah name. Get name MHS. Sebenarnya enaknya kalau sekali run sih untuk penggunaan coding ini ya, jadi kita nggak repot gitu bikin tutorial, cuma banyak kesibukan. Get nomor handphone dan terakhir i.putExtra. Oke. Nomor makan. Get nomor makan mahasiswa. Oke, kita pastikan lagi samain dengan yang di database handler. Sama ya, nomor makan. Oke. Walaupun dia nggak ke database handler sebenarnya, cuma kan idealnya kalau kita bikin dia konsisten itu akan lebih gampang. Dan sekarang kita akan activity menggunakan konteks dot start activity. Isinya lah intent kita. Selesai deh codingnya untuk yang sini. Jadi ini kalau misalnya dijalankan ya udah bisa diklik teman-teman. Tadi sekali lagi permasalahannya adalah wait ya, loading dia. Kita belum kasih coding di dalam detail mahasiswa tersebut. Apa sih yang mau ditampilkan? Ya, data yang dikirimkan ini mau ditampilkan kemana? Kan secara logika dimasukin ke field tersebut, tapi dalam detail mahasiswa kita masih kosong. Maka tugas selanjutnya kita adalah merubah detail mahasiswa. Seperti itu. Oke? Nah, jalan. Klik aja daftar mahasiswa langsung ya guys. Klik aja 1. Nah, udah bisa berpindah. Bang, datanya belum pindah bang. Memang kita belum bikin teman-teman. Dan sekarang kita akan bikin. Seperti itu. Shall we? Sekarang kita bikin ya. Sip. Maka selanjutnya teman-teman, kita langsung beralih aja ke detail mahasiswa. Tadi kan udah ada activity detail mahasiswa udah kita bikin ya. Nama-namanya di sini ada teks nama mahasiswa. Bang, saya mau ganti jadi yang lain boleh nggak sih bang? Boleh ya, kalau misalnya jadi text date seperti itu. Cuma pasti dia bakal error semua sih teman-teman ya. Oke, karena dia apa sih namanya? Nggak ada acuan jadinya karena dipindahkan namanya semua. Ya, jadi kita harus lihat dulu di sini. Ini apa sih namanya? Text view. Text view 2 ini teks detail norma mahasiswa. Maka yang ke norma date nama mahasiswa. Oke, udah turun lagi.
Nah, kita ganti ini teks detail nih mahasiswa, di error lagi, lihat yang mana merah muncul, sesuaikan lagi kita ya terus teman-teman ya. Detail nama mahasiswa di bawah nomor makan mahasiswa kan ke teks date nih mahasiswa, normalkan. Oke, ini pasti error. Oke, beres. Update mahasiswa sudah pas, dia akan nge-refer ke text date normal karena mahasiswa. Oke, nggak error ya. Jadi codingnya seperti ini. Ya ini gara-gara copy paste sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu pengen kerjain, saya pengen bikin sama kayak dari awal nggak ada masalah sih. Cuma ini masalah constraint-nya aja. Jadi idealnya ya constraint-nya dihilangin dulu aja. Ya constraint-nya hilangin, rubah dulu semua, ya. Baru habis itu mulai deh ya dikerjakan. Oke. Maka sekarang kita akan deklarasikan semua objek atau item ya dari UI. Ya termasuk juga di sini dalamnya adalah termasuk array list, konteks, constructor. Constructor nggak usah. Salah kok constructor. Ini kan cuma untuk nampilin doang. Berarti hanya edit text doang. Itu di DB handler, maaf ya. Salah ingat ya. Maaf. Oke. Kita bikin private. Kita bikin namanya adalah detail nama mahasiswa, detail nih mahasiswa, detail no HP mahasiswa, detail no makan mahasiswa. Seperti itu. Udah. Selanjutnya adalah private button. Untuk button yang ada dalam sini ya, buttonnya itu ada 2 ya. Berarti sini ada button update dan button hapus ya. Button update dan hapus, langsung aja. Oke, selanjutnya ada DB handler. Kasih namanya adalah DB handler aja. Kalau error teman-teman jangan panik ya. Tinggal context action aja, langsung import class aja biar dia beres ya, karena dia ngasih tahu, jangan sampai lupa bos. Dan sebuah string yang namanya adalah nama MHS. Oke, name MHS. Lanjut, no HP MHS, no makan MHS. Seperti ini. Oke, Bang, kenapa nggak dibikin private? Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya karena kan akan digunakan cuma di detail mahasiswa doang, kita nggak kirim kemana-mana gitu ya. Oke, lanjut ya. Setelah ini dibuat teman-teman, kita akan program di dalamnya. Kita menentukan kemudian deklarasi, kalian menginisiasi. Lu udah gak sabar ya, udah mau field trip bentar lagi. Oke. Detail nama mahasiswa sama dengan find view by ID teman-teman. Oke, r.id. Kita sengaja tadi bikin edit. Ini dia. Text date nama mahasiswa. Itu adalah gunanya kita bikin berbeda teman-teman ya. Date nih mahasiswa sama dengan Oke. Di sini kenapa error dia? Context action. Oke, nggak ada masalah. Kita cek dulu nanti masalahnya di mana. Oh, udah ding, nggak error. Mungkin masih loading ya. r.id.tx date aja biar cepet. Habis itu detail nama mahasiswa sama dengan
find view by id r.id.date, dan terakhir date nomor mahasiswa sama dengan find view by id r.id.date. Seperti ini ya. Ini date ini bukan arti date beneran date ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu menjalankan menginisiasikan database handler class. Oke, kita bikin namanya db handler. Handler tadi n-nya 2 ya, jang. Satu aja ya, terlalu typo banget ya. New db handler, konteksnya diambil dari sekarang. Oke, namanya detail mahasiswa.this. Oke, dan selanjutnya mengassign nilai dari isi database ke masing-masing edit text. Oke, jadi data sorry kalau data text ke masing-masing string. Oke. Maka kita buat sini adalah nama MHS sama dengan get intent seperti ini dot get string extra dan parameternya. Parameter ini tolong disamakan dengan yang ada di dalam main activity tadi. Main activity. Di dalam kita punya mahasiswa RV adapter ya. Jadi nama, NIM, nomor handphone dan nomor makan. Ya, tolong disamakan. Oke. Selanjutnya NIM MHS sama dengan get intent .get string NIM kan aku bikin seperti ini aja. Nanti bisa double check aja ya. Habis itu no HP mahasiswa sama dengan get intent .get string extra HP dan selanjutnya no makan MHS sama dengan get intent get string extra istilah no makan. Seperti ini. Oke, samakan dengan yang ada di RV adapter seperti itu. Ya, kalau udah sama persis. Ya, kalau udah sama persis seperti itu, bagus. Kalau belum, dibuat sama. Dan mengisi nilai dari edit text yang bersumber dari string di atas. Oke. Maka di sini adalah date nama mahasiswa .set text diisi dengan nama mahasiswa. 1 date kok NIM sih, maaf ya, error teman-teman ya. Maaf, kesalahan bukan di komputer kalian, kesalahan ada di dosen ya. Dosennya kayaknya lagi lapar, nggak concern ya. Oke, dan selanjutnya adalah detail nama mahasiswa .set text detail no makan mahasiswa. Oke, jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, tolong jangan sampai kebalik. Dan ketika udah selesai, maka di sini buat sebuah tombol fungsi yang membuat metode on click listener untuk tombol update. Oke, maka update mahasiswa. Oke, dot set on click listener new view on click listener. Oke, dan sekarang kita menjalankan fungsi dari update yang ada dalam db handler. Menjalankan ya teman-teman ya. Ini kalau typo-typo dikit mohon maaf ya, karena agak sedikit buru-buru, ada tamu di depan soalnya pengen
ya pengen langsung diselesaikan gitu. Oke, nah dia kasih tahu di sini parameter namanya, ya parameter namanya berarti kita ambil dari nama MHS seperti ini. Loh, kok nama mahasiswa di sini posisinya? Kenapa nggak diambil dari yang isi dan detail mahasiswa? Enggak, justru kan di parameter yang di awal ini adalah nama yang di awal. Namanya nanti kan jadi sebuah acuan mana yang mau diganti, seperti itu. Oke, kalau misalnya ternyata kamu ganti jadi NIM, ya ini kamu ganti dengan NIM. Tapi jangan lupa parameternya nanti dalam update mahasiswa juga harus NIM. Oke, dan di sini baru kita ambil nilai dari masing-masing edit text tersebut. That nama mahasiswa dot get text dot toString. Sama detail NIM mahasiswa dot get text dot toString. Lanjut detail no informasi dot get text dot toString. Terakhir panjang ya, that nomor makan mahasiswa dot get text dot toString. Oke, ya ini beres satu ya teman-teman, jangan lupa cek lagi udah beres ya. Berarti sini ada parameternya, nama yang asli yang jadi parameter yang akan dirubah nantinya. Lalu ini nama yang udah dirubah kalau ternyata dirubah dari masing-masing field tersebut. Bang, boleh nggak sih saya buat sebuah pencegahan di sini kalau ternyata isinya ada yang kosong nih, di update malah dihapus, dia akan muncul error. Boleh, kamu bisa ngambil dari yang main activity ini untuk mengecek apakah fieldnya itu terisi atau tidak. Ya, yang di sini nih, if seperti itu. Kalau masing-masing string tersebut kosong, ya udah. Tapi kan masalahnya kamu harus ubah jadi toString, dicek lagi kan. Ngapain 2 kali ya? Udahlah, gitu aja. Biar nggak ribet. Oke. Setelah DB handler ini selesai, teman-teman, aku lupa tab tadi di bawah sini. Setelah handler, maka sekarang kita bikin sebuah toast. Buat sebuah toast menyatakan bahwa data berhasil dirubah. Oke, toast.makeText. Oke, parameternya, konteksnya detail mahasiswa.this. Di update kita bikin gini aja seperti ini. Oke, dan sekarang panjangnya. Lengthnya kita bikin long aja deh, biar enak ya, biar panjang sedikit seperti itu, atau short aja deh. Lalu kita show. Oke, dan sekarang ketika ini diklik ya, deklarasikan intent untuk mengalihkan ke activity utama seperti ini. Oke, intent sama dengan konteksnya berasal dari mana dia? Intent di sini dari detail mahasiswa detail mahasiswa.this ke main activity.class seperti ini. Oke, dan tinggal di start activity. Oke, and that's it untuk update teman-teman ya. Update-nya udah selesai. Agak sedikit lama karena aku sembari jelasin dan sekaligus ngasih precaution seperti itu. Sebenarnya bisa lebih cepat sih ya, bisa jauh lebih cepat pengerjaannya. Cuma aku suka aja ngejelasin ke kalian sih ya, karena ya gitulah. Contohnya kita bikin yang kosong ini, nilainya kita rubah yang ini. Wait a minute. Kita coba run lagi. Oke. Ini permasalahannya adalah ketika diklik intentnya itu tidak mengirimkan ke sana. Oke, izin aku akan stop dulu sebentar ya, nanti lanjut lagi. Sorry, tadi ada student yang alumni kita sebenarnya pengen minta tanda tangan untuk rekomendasi beasiswa. Ya, terus ya udah tanda tangan dulu, tadi aku udah terpaksa pause. Ternyata permasalahan kita di sini teman-teman ya. Kok bisa fatal banget bang? Iya, update mahasiswa kan itu sudah di button ya kan, sama dengan find view by id r.id.btn update mahasiswa. Ini yang tadi kita kurang, makanya dia error.
Jadi ketika dia keeps on stopping, berarti ada salah satu elemen yang harus ditampilkan yang sudah dideklarasikan, oke, tapi tidak diinisiasikan, tidak dikasih tahu dia arahnya kemana. Ya, seperti itu. Oke, jadi inisiasikan, harusnya sekarang baik-baik aja. Ya, jadi videonya jadi nggak bisa single record ya, jadi harus join lagi daftar mahasiswa. Kita klik dan tada, sudah bisa. Kita ganti nama semuanya menjadi siapa ya? Felicia aja deh. NIM-nya nggak tahu berapa, ungkapan berisiku Norenven itu 0852999. Ada deh rahasia nih. Ya, normakan mahasiswanya 134. Update mahasiswa. Dan kalau kamu lihat daftar mahasiswa, sudah ada Felicia sekarang. Oke, itulah something yang ternyata sangat simple teman-teman. Kita sudah buat di atas. Ya, kita udah deklarasi nih, ya kan? Tapi kita nggak inisiasiin. Paul udah bikin sampai codingnya panjang. Ya, kenapa bisa miss ya? Gara-gara ya ini dia udah langsung otomatis bikin. Ya, update mahasiswa ini on click listener seperti itu. Kalau tadi dia warnanya merah, ya mungkin kita sadar. Ini dia nggak sadar, makanya tolong teliti. Sebenarnya kamu bisa ngeliat juga dari loketnya di sini sih. Ya, dia lognya di sini, izin aku naikin. Dia ketahuan nih kode error teman-teman. Nih contohnya nih, tuh. Ya kan? Unable to start activity, ya kan? Null object reference, dikasih tahu posisinya mana yang tidak ada di sini. Add, oke, nih. Invoke void begin button on click listener on a null object reference. Seperti itu, dia kan kasih tahu di sini sebenarnya. Nih, on create 42. Tuh kan? Di sini errornya nih. Update mahasiswa karena ya referensinya nggak ada buttonnya karena kita belum inisiasikan. Oke, itu pelajaran yang bisa diperhatikan. Memang karena buru-buru sih tadi aku pengen cepat selesai supaya bisa single take aja, cuma jadi multiple take, which is fine, nggak ada masalah. Semuanya sudah selesai, beres, dan berarti kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Oke. Ya mungkin itu ya. Jadi jangan usah terburu-buru. Nanti kalau dikasih ini tugas misalnya buat minggu depannya lagi, jangan ditunda, langsung dikerjakan ya. Karena menunda-nunda tidak akan jadi solusi. Oke. Makanya sekarang yang selanjutnya, karena udah berhasil kan teman-teman ya, ini diklik udah berhasil. Kalau dihapus mahasiswa pasti masih error ya. Belum kita apa-apain codingnya seperti itu. Maka sekarang kita akan bikin codingnya untuk menghapus mahasiswanya. Seperti itu. Caranya gampang banget sih teman-teman. Ya, inisiasiin lagi buttonnya. Hapus mahasiswa sama dengan find view by id r.id.btn hapus mahasiswa. Seperti ini. Oke, ketika udah ada, maka kita tambahkan on click listener-nya sekarang, teman-teman. Ya. Untuk menghapus mahasiswa ya sebenarnya. Mahasiswa ketika tombol ditekan. Oke, btn adalah hapus mahasiswa set on click listener seperti biasa. New kecil aja J, jangan ngegas. View on click listener gini. On click listener. Dan sekarang kita tinggal hapus. Hapusnya gimana sih bang? Ya gampang. Tinggal kita bikin dalam database handler kita. db handler dot hapus mahasiswa contohnya. Mungkin kalian bingung bang. Ini kan belum ada functionsnya bang. Dia pasti error dong. Betul, dan memang kita harus bikin. Tapi aku berusaha untuk apa ya sebutannya ya? Mencoba untuk reverse engineering, seperti itu bahasa kerennya. Dot bake text, oke. Ya kalau error ya udah maafin aja gitu. Konteksnya dari mana? Ya, detail mahasiswa.this. Ya, bang saya bikin nama filenya adalah update mahasiswa, misalnya activity-nya. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Dihapus. Sedih banget ya mahasiswanya dihapus ya, seperti itu. Oke, dan panjang dari toastnya. Nanti kita bikin short aja deh biar sama. Dot show.
Oke, dan kita kembalikan activity. Oke, yang berasal dari activity namanya apa? Detail mahasiswa .this ke main activity class start. Seperti ini. Oke, tinggal beresin ini aja sekarang teman-teman. Maka sekarang untuk membereskan si database handler ini, maka kita harus ke file database handler. Jadi aku kasih lihat konteksnya ya. Hapus mahasiswa ini nantinya adalah sebuah function, sebuah prosedur yang akan membutuhkan parameter yaitu nama mahasiswa. Walaupun aku sekali lagi teman-teman, kalau ada satu yang pengen aku ganti dari contoh ini, walaupun udah terlanjur ya, udah bikin part ketiga, kenapa kita nggak pakai NIM mahasiswa sebagai parameter? Karena NIM itu akan lebih konsisten. Karena nama itu bisa huruf besar dan huruf kecil berbeda. Sehingga ketika diklik, ya dia bingung yang mana. Seperti itu. Ya walaupun sebenarnya nggak ada masalah banget sih. Karena di kita punya, di kita punya activity itu, yang kita klik itu udah ada namanya. Nggak akan berbeda kecuali ada tombol search, menghapus mahasiswa, mencari mahasiswa. Itu lebih baik merefer kepada NIM. Jauh lebih gampang ya, walaupun karena nama itu case sensitif ya. Maka sekarang kita selesaikan, kita masuk ke DB handler, taruh satu baris lagi untuk push data dari mahasiswa seperti ini. Oke. Jadi nggak elok ya tadi tutorialnya ya, jadi kepotong. Cuma ya udah nggak ada masalah deh ya. Ya jadi buat viewer YouTube bisa bertanya, ini tutorial apa sih kok panjang banget? Memang ini nggak sekedar tutorial, ini kayak ngasih penjelasan lagi di kelas praktikum yang kebetulan dengan kondisi sadar tanpa pengaruh alkohol, aku upload ke YouTube supaya tujuannya sih mahasiswaku bisa ngulang lagi materinya seperti itu. Memang nanti dikasih deh file PDF juga sekalian tutorialnya biar enak ya buat anak-anak mahasiswa. Ya kalau para pemirsa sekalian pengen juga dapetin modulnya, ya daftarlah ke FT Una ya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung update aja di sini teman-teman. Dia nggak akan susah. Void hapus mahasiswa. Ya, kita langsung bikin aja kayak gini. Oke, ketika ada related problem di sini sudah tidak masalah lagi. Masalah di sini sekarang nih, karena parameternya kita belum deklarasikan. Oke, ini enaknya Android Studio ya, dia langsung nunjukin kemana kesalahannya. Ya, memang gitu. Karena kita harus tunjukkan di mana kesalahan kita. Oke, namanya Mas ya, kita bikin namanya biar konsisten. Lalu kita menginisiasi database. Oke, SQLite database, namanya adalah DB. Ini kalau bertanya bang, ini nggak apa-apa namanya sama semua, nggak masalah karena kan dia bersifat variabel lokal. Seperti itu. Bang, boleh nggak sih saya deklarasi di atas? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Gitu. Tapi hati-hati. Jangan sampai ketika kamu deklarasi malah jadi nggak bisa kebaca sama sekali gitu. Oke, dan query untuk menghapus. Oke, kalau bertanya, kenapa nggak pakai query delete bintang from tabel mahasiswa where nama sama dengan, ya itu tadi kalau misalnya mau bikin seperti itu kita menggunakan namanya row query, dan itu yang ada di mana row query kita ketika mengambil data ya. Oh ini dia ya, menggunakan row query seperti itu. Kalau mau dipakai ya bisa pakai row query, tapi buat apa, udah dibikinnya. Si SQLite database ini sudah membuat sebuah functions di mana kita tinggal dari handlernya dari SQLite database ya udah tinggal pakai aja db.delete. Apa yang di delete? Parameter dari mana? Tabelnya. Parameternya apa? Nama sama dengan oke, dan selanjutnya isinya. Oke, new string yang diisinya adalah nama MAS seperti ini. Oke, dan kita close sekarang.
selesai. Dan inilah tutorial kita teman-teman. Jadi mungkin aku akan coba untuk walkthrough lagi dari awal sampai akhir. Jadi hasil dari part ketiga ini memang jadi agak panjang gara-gara tadi ya. Ada tamu cuma nggak ada masalah deh ya. Nggak ada masalah, nggak ada yang pernah masalah dengan tamu. Oke. Jadi misalnya kita masukin namanya adalah Jaja. Atau Jajat aja lah ya. Ini salah satu vendor pas aku punya konveksi di salah satu rekanan lah seperti itu. Name-nya adalah misalnya 123 777 65. Kepanjangan jadinya ya. 0803. Oke, gini aja. Ya, nomor handphonenya 0813 tatat. Oke. Nomor makannya di outside. Kita bikin 0 aja. Oke, tambah mahasiswa, berhasil tambahkan, dia kosong lagi, klik daftar mahasiswa. Ya, si Pak Jajat udah ada ya. Di sini. Bang, saya mau beautify something dong. Saya mau tambahin di sini fieldnya, tulisannya dia sebagai name. Ini adalah nomor makan, ini adalah nomor handphone, boleh. Tapi sekali lagi teman-teman, kustomisasi itu kan tweak-tweak kecil sebenarnya. Ya, kita bisa rubah langsung di pertemuan hari Selasa aja nanti di kelas. Ya, Selasa dan Rabu sebelum mid semester. Ya, untuk tweaking kecil, kayak nggak usah semuanya di cover di sini nanti kepanjangan. Oke, misalnya kita pengen update sini menjadi Abdul namanya, NIM-nya adalah misalnya 238128299. Amin lah ya, masuk IT 99. Ya, nomor telepon mahasiswanya adalah 0852888999 123. Cakep banget pokoknya. Oke, nomor makan di outside juga. Klik update. Berhasil. Klik ke daftar mahasiswa. Mungkin, Bang, kenapa setelah di-update gak masuk langsung ke daftar mahasiswa aja ya? Terus kenapa gak di dalam daftar mahasiswa ada tombol untuk kembali ke menambahkan mahasiswa? Pertanyaannya bagus banget. Dan itu di cover ntar aja setelah mid semester ya. Kita bikin semua segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan semua susah-susah langsung di awal ya. Oke, misalnya kita pengen hapus si Abdul ini karena dia duplicate. Ya, dan pasti akan kehapus dua-dua karena tadi kan namanya sama-sama A ya. Setelah kita klik dan kita hapus, tada, oke, masih ada. Oke, di sini kenapa error teman-teman ya? Kayaknya kita ada miss something ya. Miss somethingnya apa nih teman-teman? Ya, kita belum apanya tuh mendeklarasikan sesuatu. Nah, aku baru ingat. Coba kita lihat di loketnya ya. Loketnya permasalahannya delete from tabelsa where nama sama dengan ini dia. No such column nama. Oh iya, teman-teman. Kita bukan nama ya. Nama underscore MHS. Ingat, balik lagi. Konsisten di atas, nama underscore MHS. Dan itulah kesalahan simple yang memang harus dilakukan dan teliti teman-teman lakukan ya. Jadi jangan sampai kamu salah memberikan nama, dan itulah gunanya loket ini. Kita bisa tahu errornya di mana. Ya, semoga dari kesalahan yang kesannya kayak disengaja, enggak, ini memang nggak sengaja, aku juga lupa seperti itu. Jadi kesalahan murni aku nggak teliti. Ya, kita bisa belajar banyak ya bahwa debugging itu butuh ketelitian. Ya, jangan panik, cari solusi. Ketika tidak ada juga, jangan langsung nangis ya. Berdoa, serahkan ya, dan kerjakan. Okay, have a nice day semuanya. That's the end of our tutorial. Ya, if you don't believe that it is running well, it's okay. I will make a demonstration out of it. Daftar mahasiswa Abdul hapus, tada, dan Abdul menghilang. Oke, bye semuanya. Selamat bermalam minggu bagi yang merayakan. Ya, buat yang di kamar aja mau push rank silakan. Enjoy your time. God bless.